Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Akhirnya Islam Nusantara tadi perkara kanggone kok. Kenapa? Karena Islam Nusantara menyiapkan seluruh situasi di mana orang bisa bergerak secara sosiologi, secara antropologi, bahkan secara politik. Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah dalam konsep Islam Nusantara, Islam itu punya jangkar kebudayaan, jangkar sosial, sing mau ndonga ijen-ijen itu bisa jadi sistem sosial di tangan ahli sunnah wal jamaah Nusantara. Oh bisa tadi cikal bersama sing mau ndonga ngene to. Iku bisa tadi ndonga istighosah kubro, pon wage kliwon. Di mana itu sistem kehidupan berjalan dari mulai sistem ekonomi, urip kabeh, ibu-ibu lunga istighosah otong-otong payu, pitik payu digawe ingkung, payung payu, plembungan payu, sebuah proses kehidupan yang luar biasa jalan membangun mekanisme ekonomi. Sing maune mendonga ya Allah, nanti makanya bagi kelompok-kelompok ini gak efektif. Makanya mereka memisahkan ini bahwa doa itu sendiri. Akhirnya doa ijen-ijen gak usah bareng-bareng. Nah iso di kalangan santri doa tetap bareng. Sing pinter sing doa liyane amin. Amin. Nek kesuwen. Nah itu kan menghasilkan kekuatan lah. Apa wong arep nyalon bupati berani meninggalkan kelompok-kelompok ini? Ra dipilih, ora dadi. Nyumbang. Itulah. Nah sementara Indonesia itu politiknya langsung kalau nggak punya yang begini-begini ada apa? Akhir macak podo ragilem jenengane nopo dia nggak mau namanya apa khol dia pakai biru tidak ini senengnya lah. Selamat sing perintahnya izin. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di kalangan Islam Indonesia ahli sunnah wal jamaah Nusantara itu menjadi siklus kehidupan sosial yang luar biasa bergeraknya. Akhirnya sampai ono selawatan dangdutan, selawatan Jawa, selawatan Sumatera, sampai ono selawatan konser. Gendirung ini itu roda ekonomi dan roda politik jalan. Bagi kelompok-kelompok yang sekarang berhadapan dengan politik langsung sangat kebingungan ketika nggak punya jangkar sosial, sementara mereka membutuhkan agama untuk menjadi bagian dari gerakan politik. Duwe gagang ra duwe pancing, ora duwe segara bubar mancing ning kolam. Nah kolam ra duwe, kolamnya ndak punya dia, tapi kadang bikin kolam kecil ngono ora ono iwake. Akhirnya bicaranya dapat ikan, akhirnya iwake mlumbangi tanggane diobok. Oh, bid'ah syek, bid'ah nih, Pak. Itu letter singkok dipindah. Pindah. Kalau dipindah, itulah yang terjadi kemarin itu ya begitu. Coba lagi, mau mati itu aslinya kan di sebuah kuburan yang rampung. Tapi di kalangan Nahdlatul Ulama membangun sistem sosial luar biasa. Telung dino sampai 40 dino sampai tahunan khol. Wong ngojek ya urip perkara makam lho. Ora iso mangan dodol tasbih ya urip ning makam ora gelem nyambut gawe njaluk-njaluk den paring-paring ya urip sampai nyopet ning makam-makame para Nah itu jangkar sosial itu akhirnya kemudian bangsa dan negara menemukan sistem keamanannya. Nek sampean ziarah kubur ning kono mosok kono bom ning kono wani. Yang kalau ada makamnya wali, makamnya gurunya, tanpa diajarkan cinta tanah air, dari situ sudah lahir jangkar cinta pada tanah air. Wong Demak sampean wani. Kira wani ono makame Sunan Kalijaga ku aran. Lah sing kono kuburan bid'ahmu sering ngebom yo blang plung. Anak coba apa? Ya sing ra ono. Punya jangkarnya semua. Tapi bahwa santri juga membatasi siapapun tidak boleh sampai ke level yang nggak bisa dicegah. Sehingga ketika sebut tukang pidato neng khutbah Jumat, karena nggak boleh diinstruksi orang itu takon. Dan itu makanya di kalangan santri masih ada batasannya. Khotib ra iso miso wong cekelan tongkat karo maca
kita yang orang. Tapi bagi yang tidak punya apa-apa dan ingin menggunakan mimbar ini untuk wilayah agama menjadi alat provokasi kepentingan politiknya, maka teks dan tongkatnya harus hilang. Maka teks bid'ah, tongkat bid'ah. Begitu orang tongkatnya gitu loh, itu terjadi. Makanya sampai nek pengen weruh mimbarnya nggak bisa dikontrol dulu, mimbarnya ono tongkate mau ora. Nek wis lanang tongkate mesti iya, makanya sholat Jumat berhadiah loh. Begitu politiknya rampung ya ora ono meneh subuh berjamaah ora eneng. Nah karena yang kayak gitu makanya kemudian lama-lama NU itu menjadi idola, menjadi identitas bagi semua orang. Tapi jenenge nganggo identitas itu kadang malu supaya mereka seolah-olah itu identitas mereka, maka NU disuruh melepas duluan wis dibuang karo NU, kakek digawe karo no itu begitu pakai sama NU serang nganggo kok. Makanya sekarang sama mereka pakai kan gitu, sholawat gak mau terbang tapi alat musik lambe urun tuh yasinan mo kahfian. Nah ini loh, makanya akhirnya terjadi di Indonesia sebuah sistem yang luar biasa. Dari konsep dasar wahadal baladil amin ini terjadi, dan akhirnya kemudian jangkar ahli sunnah wal jamaah dengan gagasan Islam Nusantara mampu menjadi bandul di mana bangsa ini tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim, tapi menjadi bangsa yang hidup di tengah-tengah. Nah ini loh cita-cita besar Islam rahmatan lil alamin. Lu sing iso ngono mikir NU liyane ora iso. Makanya kalau terpaksa dadi mirip koyo NU. Semua tok. Intinya itu di situ ini. Makanya itu kadang ketawa-ketawa aja. Gitu. Nah, cuma masalahnya, ini masalah kan? Masalahnya adalah kalau Hizbut Tahrir bisa menjadi transnasional, padahal ya mek ngono tok. NU itu punya jangkar-jangkar yang cukup bagus. Tapi bagaimana kemudian jangkar-jangkar kehidupan beragama ini mampu juga kemudian diaplikasikan oleh Islam internasional. Artinya bahwa kita ini punya mutiara-mutiara agama, tapi kadang kita kemudian orang luar tidak bisa melihat kita halal bihalal, wong-wong ya orang ngerti, orang bikin inilah ya orang ngerti. Jadi caranya cepat atau lambat gagasan-gagasan seperti ini orang akan tahu gitu kasih nom-nom bagaimana mentransfer pengetahuan ini agar orang Israel tahu, agar orang Filistin tahu, cekak ribut kayak gitu. Palestina mencekam, semuanya sedang ditindas sama Israel. Loh kok Indonesia tidak gitu? Ya lebih parah zaman Belanda, bantai karo Belanda. Tapi kenapa Indonesia bisa keluar? Karena kita bersatu. Lebih ini orang bersatu, ngopi ya. Pasukan nggak bersih sama dari dulu. Kalau bangsa terjajah itu pasti begitu kondisinya, ya dibom ya diroket. Apakah waktu itu Indonesia bengok-bengok tolong ya udah lawan duit paten ini mania ngono. Begitu apa kita ini? Akhirnya Indonesia jadi satu-satunya bangsa yang merdeka karena merebut dari tangan penjajah. Liane nurut ini itu kayak Inggris merdeka. Itu juga begitu. Sementara yang Israel punya sejarah yang buruk. Dari itu belum mati Israel itu. Lah ya ono Fir'aun mati, ono Namrud mati, ono Nebukadnezar mati. Lha iki dipaten. Soalnya kok sampai nabi dhewe dipaten. Pateni akhir sama Nebukadnezar diboyong ke Eropa, diungsekno itu. Dia akhirnya nggak punya tanah air. Begitu sampai di Eropa dia ngajari orang Eropa. Begitu orang Eropa ini pinter, Yahudi Arab dipateni kalau Yahudi Eropa lahir peristiwa Hitler. Lah akhirnya mereka kembali oleh Inggris dikembalikan ke Filistin. Begitu neng ngono yang ngerti bolak-balik mati pinter suwe. Akhir bagaimana hidup di tengah padang pasir, bagaimana membangun teknologi, dia belajar mati-matian. Habis itu negaranya juga dikasih nama Israel. Memang pinter dia itu, kasih nama Israel biar gak dihujat sama agama Semit. Karena Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi dia menghujat Israel sama dengan menghujat Nabi Yakub. Yakub punya anak 12 dikenal dengan Bani Israel. Itu sekarang, nah mereka kemudian mencaplok tanahnya
Filistin. Jadi problemnya adalah problem lompat teritori. Siapa bilang itu problem agama? Enggak. Makanya kalau kita mau bantu tapi suruh orang Israel, orang Palestina sekolah. Tapi kalau orang sini seneng, mari kita jihad, mari kita bantu. Karena apa? Karena kalau problemnya Islam dan bukan Islam, itu butuh yang namanya jihad. Nah, jihad itu pasti bi amwalihim wa anfusihim. Lah anfus itu jauh, maka didahulukan amwal, lahirlah donasi itu tuh orang doa. Ya dulu kan masih hidup, dulu dihidupi sama Amerika kelompok-kelompok ini. Karena Amerika butuh minyak, nah minyak itu di Arab dikuasai negara. Agar dapat minyak gratisan, maka negaranya harus dijebol pakai ISIS. Akhirnya berhasil jebol. Akhirnya begitu jebol, minyaknya nggak ada yang jual karena minyak ilegal. Turki pinter, kamu adalah saudara kami yang muda, kami khilafah jilid 1, kami khilafah tua, adekku. ISISnya mau membunuh, ya akhirnya sudahlah Turki jualkan minyakku kakak, gitu. Begitu dijualkan oleh Turki, Rusia tahu. Begitu iring-iringan minyak berhenti di rest area, diroket sama Rusia ya Turki, ampun kakak, ya gitu berhenti dia. Nah Turki bikin gagasan khilafah jilid 1 karena ingin jual minyaknya orang ISIS. Lah Indonesia urusannya apa? Kok tiba-tiba kita juga jejak khilafah, dulu kita urusan apa Kang? Kono iki dodol minyak, lah kok iki urusan apa? Kok misalnya ngaku tadi aku dulurmu lho Kang. Ini makanya kiai paham itu rapati semangat Jarno. Turki adalah simbol negara melawan Yahudi. Sing buka hubungan diplomatik kalau Israel itu Turki kok. Itulah dunia bergeser. Dulu diopeni Amerika yang begitu-begitu, sekarang Amerika mengalami kegagalan obligasi. Kenapa kegagalan obligasi? Karena Israel menarik duitnya dari Amerika, karena Amerika kejem sama Israel. Dia sandra duitnya Israel dengan cara bikin perang di sekitar Israel, bakar hutan di sekitar kampung. Israel itu panasan mendino ini. Akhirnya duitnya yang ada di bank devisa New York ditarik 8 triliun dolar, digeser ke HSBC. Akhirnya Cina bangkit secara teknologi dan secara ekonomi. Lah begitu Cina saya ngomong agama, ya orang Cina ngomong agama. Cina itu udah lewat, sudah nggak berbicara agama. Seperti kalau duitnya beres, Nah Cina itu sejarahnya kan panjang. Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kok terlalu berkuasa, dia naiki sunggokong gobrak. Jadi jangan kemudian kita masih mau Cina ngurusi agama, orang Cina ngurusi agama. Masjid yang dibangun di Cina sementing berbentuk tradisi Cina. Makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai sekarang itu juga utuh. Kenapa? Karena banyak orang berziarah, orang duit itu kok makam itu ada duit itu karena Cina. Ini pergeseran dunia. Makanya lalu lama dalam situasi seperti ini menghadapi banyak problem. Sebenarnya problemnya bukan dari dalam. Jadi lu kan dibikin seolah-olah problem di ngomongnya biasa aja. Kalau ngomong sampai ini duit iwak. Dan duit iwak liane mau bikin Blumbang. Nah bikin Blumbang dalam kan gitu. Makanya kemudian secara teoritik ada slogan yang harus dihancurkan. Secara teoritik problem agama dan problem sosial itu kan harus melalui beberapa rangkaian piramida. La islama illa bi quwwatin wa la quwwata illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imaratin wa la imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. La islama illa bi quwwatin, tidak ada Islam itu dengan kekuatan yang ada, kecuali wala quwwata illa bi jama'atin, dengan jamaah kita sudah bikin jamiah dari ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan kepemimpinan kita dari PB sampai ranting komplit. Wala imarata illa bi ta'atin, kita punya ketaatan, apalagi setelah PKP, walaupun itu setelah MK, taatnya luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa ketaatan tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah. Dan NU tidak pernah melanggar itu. Mereka juga bikin yang sama, kekuatan imarah, pemimpinan likok-likok. Nah ini caranya, akhirnya tumpengnya NU dipangan dulu dari atas. La ta'ata, kamu gak taat kepada Allah, kamu gak taat kepada Rasul, dua bid'ah tauhid.
Nah, akhirnya kan gunung atas itu terobos menggelundung mengisor. Kalau ini sudah, maka yang diajar adalah ketaatan. Kamu ketaatan pemimpin harus dihilangkan. Kamu Pak Kiai Said ini, si ini grogi bener ini, jadi protokol mengisor bener. Sudah rontok lagi. Ini organisasi ini. Kalau mulai terus bener rontok bener. Nyemplung gelombangnya kono, digoreng kok. Kok sana itu butuh kok. Tidak milih pemimpin. Mek beda coblosan, saiki mau coblose rada ijo, bar ngono kono nyoblos rada kuning karo lho Kang. Ini namanya social engineering, political engineering, menggunakan sistem yang ada dalam black market religion, dalam pasar gelap agama. Jadi aman, tenangnya pelan-pelan, selagi ngajian ini jalan. Manakipan ini jalan, berjanjian ini jalan, NU akan punah. Kenapa sebab itu? Mesti ngetik NU apal betul busik. Tahu kita pernah menghafal, karena kok ragu karo Kiai Yasin. Hanya karena ada orang hafal hadis telu, hadis utamanya pun kita bola. Problem kok hadis ini itu, kayak kunci Inggris. Persis ini, aku dapat agor, ujung lakukan. Jadi kalau sudah berbicara al-muhafadz atau al-qadimi sholeh, kan ini adalah paling siap pondasi sebagai jamaiyah diniyah itu udah paling komplit. Nah, tinggal al-akhdhu bil jadidil. Setelah ini memang lagi ya kita nggak sengaja tiba-tiba Gus Dur jadi presiden karena nggak sengaja. Tiba-tiba orang Eropa semua yang diteliti itu NU. Tiba-tiba kemudian NU diteliti ternyata hampir 120 juta. Sehingga ya pagel. NU udah ikan 20 juta. Itu begitu sekolahan NU hidup bisa di Raudhatul Mujawidin. Banyak sekolahan sih keren. Di kota-kota begitu kiai-kiai dari sekolahan banyak yang dulu sekolahan ahlul satunya itu sekarang sepi. Nah itu kan dirasakan. Emang itu gak nilai ekonomi, SPP-nya kurang kan? Wah itu jadi sopo dikira. Itu bangunannya semakin dibikin mentereng. Tapi kemudian santri-santri bikin mahat ali, bikin perguruan tinggi sendiri. Kayak perguruan tinggi di Jogja lagi mulai itu. Mahasiswa baru nih, itu petang atau sekat. Ini stres kalian ada semua ini lah ya. Rombongannya gitu kan. Nah, kesadaran pelan-pelan dengan PKP, dengan apa. Nanti lama-lama juga orang akan sampai kepada titik pilihan-pilihan kehidupan itu ya balik nanti. Itu kemauan toh. Karena siklus organisasi besar dunia ini semuanya sudah pada runtuh. Si jalan ini ini aman, tapi mati ya aman. Lah kenapa? Pentima wa ila jamil mu'minin awal muslimin awal muslimat al-ahya ingin wal amwat. Oh siaran langsung begino. Sampai mesti kebagian. Yakin. Dua apa kok bisa dibagi iso? Wong tinjunya netizen wae iso kok. Kita kan nggak pernah lihat Las Vegas. Apa kita lihat Liverpool? Enggak. Tapi ada orang syuting dinaikkan ke satelit terus siaran langsung bagiannya podo. Yang penting punya channel siaran langsung. Makanya ngomong orang ngambil dongo iso tidur, wong iki mesti ra duwe TV. Nanti apa? Kita dapat tarweh, paling enak, tarwehnya 21. Apa 23, ya paling enak. Tinggiannya 8. Sudah secara matematika kita paling enak, paling aman. Kalau di akhirat nanti yang benar 8 kan kita masih punya sisa 12. Nah kalau sih benar 20 sih kurang rolas boleh nanti. Kok ngono karo guyone ya enak. Lah ya, sampai nggak bisa baca Quran. Tapi masjid-masjid selalu memperdengarkan Quran. Mulut ketika ditanya mana Quranmu nggak ada, mata nggak ada. Quranmu di mana nih kuping ya Allah? Itu kupingnya no Qurannya. Ya wis kupingmu mlebu swarga. Nah kuping to ya Allah. Akhirnya saling mensyafaati kuping, nyafaati sikil. Makanya NU itu kendaraan besar seluruhnya
naik sing ngalim ya munggah, bandar dadu kadang ya munggah nek awe ya. Lah itu makanya itu tidak pernah menolak penumpang, wis numpak kabeh. Tapi karena truk itu kalau penumpangnya banyak, muatannya berat, jalannya pelan wis ngene. Soalnya jalannya banter kabeh ketabrak. Nah, tapi kan ciri-ciri itu kendaraan sport, penumpangnya nggak banyak, tapi lagi ini banter, weh, tapi nabrakan. Ngerti kan nabrak sapi, bludak. Lah yang kayak gini, nanti kita pulang di Jogja itu, di Jogja tinggi kulon. Ah Allah, uang aku yang kau sani gini ku kabeh lah kan. Semua pengen ngaji nang NU. Mengarep mata kayak gitu dari NU. Ngono wis wong yo kowe alhamdulillah melu NU opo kula saniki iso dikir wong kiai muni. Biasane wong kiai meneng ketok-ketok tok paham.